Perkenalkan, nama saya Agus Yohanes Lubis dari kelas SI 603 jurusan Sistem Informasi Universitas Sabar Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya mengenai perancangan proposal tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi PPDB Online untuk verifikasi dokumen daftar ulang dengan metode QR Code. Adapun agenda pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama adalah model cara kerja sistem, yang kedua pembahasan sistem exiting atau yang sedang berjalan, kemudian yang ketiga usulan metode solusi, keempat adalah keunggulan metode usulan. Yang pertama, model cara kerja sistem. Model sistem yang saya gunakan merujuk pada model paper Iskandar dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Design of Web-Based Information System for New Student Registration in Vocational High School yang dipublikasi pada jurnal ISI. Secara umum, sistem PPDB online berbasis web merupakan platform digital terpadu yang menggantikan proses penerima siswa baru dari manual menjadi terdigitalisasi, sehingga calon siswa bisa mendaftar dari mana saja secara real time. Untuk proses cara kerja sistemnya, bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana dimulai dari calon siswa itu akses portal PPDB online, kemudian registrasi mengisi username dan email atau passwordnya, setelah itu mengisi formulir biodata pendaftaran, kemudian upload berkas persyaratan dengan ekstensi PDF atau JPEG, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan lainnya. Setelah itu, admin akan memverifikasi dokumen secara manual. Jika dokumen tersebut valid, maka akan lanjut ke proses seleksi berdasarkan zonasi, prestasi, atau afirmasi. Setelah itu, pengumuman hasil seleksi online. Jika pengumuman ternyata siswa tersebut lulus, maka dilakukan yang namanya daftar ulang dan verifikasi dokumen fisik yang sudah diupload sebelumnya. Tapi jika dokumen tidak valid, itu akan dikembalikan kembali ke langkah pertama, yaitu melengkapi dokumen atau berkas yang tidak valid. Nah, jika sudah daftar ulang selesai, maka sistemnya akan selesai. Begitu dia cara kerja sistem yang berjalan. Apa permasalahan pada sistem yang berjalan tersebut? Yang pertama, tidak adanya identifikasi cepat. Petugas harus mencari data siswa manual berdasarkan nama atau nomor pendaftaran. Kemudian membuka detail dokumen satu persatu. Tidak ada penanda fisik yang dapat dikenali sistem secara otomatis. Kemudian yang kedua, antrian panjang dan lambat. Waktu verifikasi berkas satu siswa saja bisa memakan waktu sampai 10 menit, menimbulkan antrian panjang saat ratusan siswa daftar ulang bersamaan. Tidak efisien. Kemudian yang ketiga, risiko kesalahan atau pemalsuan. Verifikasi manual rentan human error. Tanpa tanda pengenal unik pada dokumen, pemalsuan atau penggantian dokumen lebih sulit dideteksi oleh petugas. Mengapa permasalahan ini urgent? Ada 4 alasan. Yang pertama, dampak langsung pada kinerja sistem. Iskandar dan teman-kawan sendiri mengidentifikasi responsif performa sebagai indikator kritis kualitas sistem. Ketika tahap daftar ulang masih manual dan lambat, kinerja keseluruhan sistem tidak akan bisa optimal. Kemudian yang kedua, volume pendaftaran yang besar. Penelitian Iskandar melibatkan 400 responden dalam satu sekolah saja, di skala kota dan kabupaten. Ribuan siswa harus menyelesaikan daftar ulang dalam waktu yang sangat terbatas. Ketiga, integritas dan data pendidikan. Proses yang tidak terverifikasi dengan baik membuka celah kecurangan dan pemalsuan, yang tentunya bertentangan dengan regulasi PPDB yang menjamin keadilan seleksi. Yang keempat,
konsistensi transformasi digital. Iskandar sendiri merekomendasikan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan sistem di era 5.0. Ketergantungan pada verifikasi manual di tahap akhir adalah inkonsistensi yang perlu segera diselesaikan. Berikutnya, usulan metode QR Code untuk verifikasi otomatis. Keunggulan, eh, keunggulan metode QR Code untuk verifikasi dokumen PPDB didasarkan pada temuan dan argumen yang dikemukakan oleh Atael Fadil tahun 2003 dalam paper berjudul eh, Enhancing Digital Security, QR Code and OTP-based Authentication System yang dipublikasi pada International Journal Intelligence System and Application in Engineering. Adapun alurnya bisa kita lihat pada diagram berikut, di mana itu ketika fase pendaftaran calon siswa mendaftar dan upload dokumen. Admin melakukan verifikasi validasi berkas seperti biasanya. Jika valid, lanjut. Jika tidak, maka perbaiki dokumen dan upload ulang dokumennya. Jika berkasnya valid, maka generate QR Code untuk dokumen PPDB. QR Code dicantumkan pada bukti pendaftaran. Pada fase daftar ulang, siswa membawa dokumen fisik. Siswa membawa dokumen fisik dan bukti pendaftaran. Setelah itu, petugas melakukan scan QR Code. Ketika hasil scan itu valid, maka tampilkan data pendaftaran dan status dokumen. Proses verifikasi daftar ulang, status daftar ulang tercatat otomatis dalam sistem. Jadi, prosesnya sangat cepat, dalam hitungan detik saja. Tinggal scan QR Code, maka berkas yang dibawakan oleh siswa tadi akan dinyatakan valid, tidak seperti yang sebelumnya. Tapi jika ketika QR Code tidak valid, maka akan dikembalikan ke siswa, dinyatakan berkasnya tidak sesuai. Itu dia untuk usulan metode QR Code untuk verifikasi otomatis. Keempat, keunggulan metode usulan. Nah, sekarang poin keempat yaitu keunggulan metode QR Code yang saya justifikasi berdasarkan temuan Atail Fadil. Yang pertama, kecepatan autentikasi. QR Code memangkas waktu verifikasi dari 5 hingga 15 menit menjadi kurang dari 10 detik saja per siswa. Kemudian yang kedua, keamanan dan keamanan dan deteksi kepalsuan. ATL Fidel membuktikan bahwa data di dalam QR Code bisa dienkripsi secara kriptografi. Setiap manipulasi dokumen langsung terdeteksi karena nilai hash-nya tidak cocok. Setiap dokumen yang diberikan QR Code memiliki sidik jari digital unik. Kemudian yang ketiga, mudah dan hemat biaya. Tidak perlu infrastruktur khusus, cukup smartphone yang sudah tersedia, cost efisiensi, dan dapat diterapkan bahkan di sekolah dengan anggaran terbatas sekalipun. Yang keempat, integrasi seamless. QR Code terintegrasi mulus ke sistem web yang sudah berjalan, mendukung Android, iOS, dan web browser. Library-nya juga open source karena kompatibel dengan PHP dan Laravel, karena ini bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia saat ini. Dan paling umum juga digunakan di sistem PPDB yang ada di Indonesia. Berikut ini perbandingan sistem exiting dan metode usulan. Mulai dari aspek identifikasi dokumen, kecepatan verifikasi, risiko kesalahan, detail pemalsuan, audit trail, dan biaya tambahan. Untuk sistem existing sendiri, itu dia manual, harus cari nama, ketikkan nomor pendaftaran. Jika menggunakan metode QR Code, tinggal scan. Kemudian untuk kecepatan verifikasinya 5-15 menit untuk sistem yang sebelumnya. Setelah menggunakan QR Code hanya hitungan detik saja. Untuk risiko kesalahan sangat tinggi untuk yang sistem sebelumnya karena bergantung dengan ketelitian eh, panitia atau manusia.
Jika menggunakan metode QR code, sangat rendah karena sistem otomatis memvalidasinya. Deteksi kepalsuan. Untuk sistem sebelumnya sangat sulit karena tidak adanya tanda tangan pengenal yang unik. Untuk metode QR code langsung terdeteksi karena menggunakan metode hashing. Jadi tidak mungkin dipalsukan atau kemungkinan kecil dipalsukan. Kemudian audit trail. Di sistem sebelumnya sangat terbatas karena tidak tercatat. Kamu kalau di metode QR code itu otomatis tersimpan di database kalau sudah di-scan. Kemudian untuk biaya tambahan di sistem sebelumnya tidak ada, namun tidak efisiensi waktu. Jika menggunakan metode QR code, biayanya rendah, modifikasi modul pada sistem ada, dan waktu yang digunakan sangat efisien. Jadi kesimpulannya, modul PPDB berbasis web yang telah mendigitalisasi proses pendaftaran, namun tahap ulang masih menjadi bottleneck krisis akibat verifikasi manual. Kemudian, verifikasi dokumen lambat, rawan kesalahan, dan rentan pemalsuan sangat urgent diselesaikan pada skala kota atau kabupaten. Dengan menggunakan metode QR Code yang diusulkan sebagai solusi, setiap dokumen terverifikasi mendapatkan QR Code unik, berisi enkripsi data, kemungkinan memungkinkan verifikasi instan di bawah 10 detik saat daftar ulang. Atail Fidel juga membuktikan QR Code efektif sebagai media autentikasi, cepat, aman, hemat biaya, dan mudah integrasikan ke sistem web yang sudah ada. Demikian presentasi saya mengenai tugas UTS kali ini. Terima kasih. Berikut ini daftar pustaka atau referensi jurnal yang saya gunakan. Terima kasih.